Ternyata setelah kita sudah lahir di dunia, ada pendatang baru masuk dalam hati kita. Apa pendatang baru itu? Namanya nafsu. Waktu lahir tidak membawa nafsu. Ketika lahir di dunia, wah ternyata ada yang menarik di dunia ini. Bukan cuma Tuhan yang menarik. Disebutkan dalam Al-Quran, ada 3 yang menarik untuk manusia di dunia ini. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Nah, di situ sudah mulai tenggelam fitrah, tertutup fitrahnya karena nafsunya yang muncul. Yang tertarik di dunia ini lawan jenisnya. Kalau laki-laki lebih tertarik kepada perempuan daripada Tuhan. Ya? Kalau perempuan lebih tertarik kepada laki-laki daripada Tuhan. Yang kedua, lebih tertarik kepada harta, lebih tertarik kepada kekuasaan. 3 itu disebut dengan trita. 3 Tuhan, tandingannya Allah. Itu wanita, harta, tahta. Itulah yang menggenjilkan manusia. Manusia tersesat di dunia ini karena 3 itu saja. Lawan jenisnya. Yang kedua, harta. Yang ketiga, tahta, kekuasaan. Kita pikir-pikir, oh iya memang manusia ini tergelincir karena 3 hal ini. Apakah dilarang harta itu bagi umat Islam? Tidak. Apakah dilarang jabatan? Tidak. Apakah dilarang wanita, laki-laki? Tidak. Waktu di Makkah memang Nabi dilarang. Ditawari wanita paling cantik, ditawari jabatan paling tinggi, ditawari harta paling banyak. Yang penting Nabi tidak berdakwah. Nabi menolak. Kenapa? Kalau dia terima di Makkah itu wanita, harta dan kekuasaan, dijamin belum iman, masih nafsunya yang menerima. Tapi waktu di Madinah, Nabi ambil itu wanita, diambil harta, diambil kekuasaan. Kenapa? Di Madinah sudah bukan nafsunya. Di Madinah sudah yakin bahwa harta itu, istri, suami, kekuasaan bukan lagi tujuan hidup di dunia, tapi dalam rangka untuk meningkatkan dakwah, mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persoalan niatnya dan persoalan kepentingannya. Ya. Ketika nafsu sudah bisa dikendalikan, bisa diambil yang dilarang itu, ya. Nah. Makanya Nabi menyampaikan, al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kalau nafsu lagi naik, dominan dalam diri, iman turun. Kalau iman yang kuat, nafsu terkendali. Maka Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat keempat, ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah tidak menciptakan 2 hati dalam diri manusia. Hati manusia hanya 1, tapi 1 ini diperebutkan 2 kekuatan, yaitu iman dan nafsu. Kalau imannya kuat, nafsunya terkendali. Kalau nafsunya kuat, imannya tidak berfungsi. Seperti itu. Jadi yazidu wa yanqus. Nah, itulah makanya bulan suci Ramadan ini datang tiap tahun untuk kepentingan itu, mengendalikan nafsu dan menguatkan iman. Jadi itu harus dimaknai. Datang Ramadan tiap tahun tujuannya adalah untuk meningkatkan iman dan mengendalikan hawa nafsu. Pertama, tujuannya Ramadan disuruh berpuasa. Puasa itu betul-betul untuk mengendalikan nafsu. Yang halal menjadi haram. Contohnya, puasa itu sah, tidak makan, tidak minum, dan tidak bersama suami istri di siang hari. Ini begitu masuk 1 Ramadan besok,
pekan depan ada pisang goreng, ada kopi, ada soko, tapi sudah jam 5, mohon maaf makanan saya tidak bisa lagi karena disuruh puasa oleh Allah. Itu namanya mengendalikan nafsu dan iman yang muncul. Ada istri datang, mohon maaf, ini sudah masuk waktu dilarang, padahal tadinya halal menjadi haram dalam rangka untuk mengendalikan nafsu. Luar biasa itu. Jadi puasa untuk mengendalikan nafsu. Tapi kemudian para ulama, dan ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yada qaulaz zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatan ayyada ta'amahu wa syarabah. Adapun orang yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan tercela, sesungguhnya Allah tidak butuh darinya lapar dan haus. Ya berarti tidak makan, tidak minum itu syarat sahnya saja. Tapi keutamaannya puasa adalah mengendalikan mulut dan perilaku. Coba ya, mulai malam pertama Ramadan kita bermajelis dengan suami istri dan anak-anak di rumah. Pak, Bu, pokoknya 1 bulan Ramadan ini kita latihan tidak boleh marah di rumah. Itu namanya puasa. Lam yada qaulaz zur wal amal bihi falaysa lillahi ayyada ta'amahu wa syaraba. Mengendalikan mulut dan mengendalikan amarah selama bulan Ramadan. Coba ibu-ibu berjanji dalam dirinya ya, pokoknya 1 bulan ini saya latihan tidak menggibah orang. Karena bisa kira-kira kan sudah puluhan tahun kita berpuasa ini, tapi tidak lolos latihan gibah itu. Ya, coba tidak marahan di rumah 1 bulan, itu latihan yang sungguh-sungguh produktif. Begitu marah bapak, Pak, bulan puasa dilarang marah, begitu ya. Begitu marah lagi ibu, Bu, bulan puasa dilarang marah. Kita sudah berjanji 1 bulan tidak ada marah di rumah. Karena ada yang datang minta nasihat kepada Nabi, ya Rasulullah, ausini, nasihatu aku ya Rasulullah. Jawaban pertama, la taqdab, jangan marah. Nggak puas, ausini ya Rasulullah, jangan marah. La taqdab, ausini, jangan marah. Yang ketiga, ausini ya Rasulullah, jawabannya sama, la taqdab. Kemudian Nabi menjawab, kullu ghadab minasyaitan, karena semua marah itu berangkatnya dari syaitan, laknatullah alaihi. Jadi sebenarnya kita ini baru memahami puasa itu tidak makan dan tidak minum, tidak kumpul suami istri. Padahal afdolnya puasa itu menahan mulut dan perlakuan tidak baik selama 30 hari. Dan itu insya Allah menjadi latihan yang baik untuk memperbaiki diri 1 bulan yang akan datang. Bisa Bu insya Allah?